Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Wabarakatuh. dan salam sejahtera hadirin yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala BKD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat PLT Kepala LPMP Jawa Timur. Yang terhormat para narasumber. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala BKD Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu Pegawai LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Senantiasa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin dan ridhonya melalui media Zoom meeting dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, mohon izin kami bacakan susunan acara kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan kegiatan oleh penyelenggara. Yang ketiga, sambutan pengarahan. Keempat, paparan materi. 5, tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian berkenan mengucap basmalah secara bersama-sama untuk dimulai kegiatan sosialisasi ini. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak laporan kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 disampaikan oleh Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, disilakan. Terima kasih Pak Gito. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Waalaikumsalam Dasar dan warahmatullahi. Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri STP MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Bapeda di wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala BKD wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan yang saya hormati Kepala anggota Dewan, khususnya Komisi E di wilayah Provinsi Jawa Timur, teman-teman narasumber dan
para pegawai LPMP Jawa Timur yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka lewat daring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Jumeri atas dilantiknya beliau sebagai Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen pada minggu yang lalu. Alhamdulillah, dan semoga Bapak selalu dikarunia kesehatan dan aman dalam menjalankan tugas sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dikdas dan Dikmen. Bapak Dirjen yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa pada kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur yang keangkatan pertama ini diikuti oleh 253 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota, kemudian Bapeda, BKD, anggota Dewan Komisi E, dan juga pegawai di LPMP Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, LPMP Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sebagai satker yang ada di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Permen nomor 28 tahun 2016 mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pendampingan serta supervisi dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah. Selain itu juga memiliki tugas untuk memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI, serta menyusun laporan rekomendasi terkait dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini, sosialisasi ini, kami LPMP bertujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Selain itu juga melakukan sosialisasi evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi program penjaminan mutu pendidikan tahun 2020 dan sosialisasi terkait dengan perubahan mekanisme kegiatan tahun 2020 di era pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, kami berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kami mohon Bapak Dirjen untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak sambutan pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disilakan.
Ya, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Toto Basuki. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota di Jawa Timur. Kepala Distrik Kabupaten Kota di Jawa Timur. Komisi Pendidikan di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Segenap narasumber yang berbahagia serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bisa bertemu dalam suasana yang sehat walafiat untuk membuka rakor penjaminan mutu LPMP yang diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Jawa Timur. Jadi saya saat ini berhadapan dengan saudara-saudara kita, Bapak Ibu dari Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi utama di Indonesia yang memiliki prestasi pendidikan yang sudah sangat membanggakan. Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sampai memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang Bapak Ibu sudah tahu semua. Amanat Undang-Undang Sisdiknas tentang layanan pendidikan kepada warga negara diselenggarakan dengan baik, terutama dari sisi akses pendidikan. Namun, kita dari sisi akses pun masih banyak bermasalah, karena akses pendidikan kita baik di tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, MA, masih perlu kita tingkatkan. Permasalahan kedua dalam hal pelayanan pendidikan adalah aspek mutu. Nah, sehingga kita butuh ikhtiar untuk penjaminan mutu pendidikan. Aspek ketiga adalah pemerataan. Jadi bagaimana akses itu bisa dicapai, kemudian mutunya juga oke, dan pemerataannya bisa terjamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Toto yang sudah memberi ucapan selamat atas tugas saya. Jadi saya hari ini tugas hari pertama, Pak, sebagai Dirjen. Terima kasih, Pak. Hari pertama. Katanya saya nggak boleh sering ke kantor gitu. Nah, besok saya pulang lagi ke Semarang untuk kembali ke rumah di Semarang untuk bekerja jarak jauh. Dan ini kita ada berkah, meskipun kita tidak bisa tatap muka, sekarang rapat-rapat jadi lebih banyak. Ya Pak Toto ya. Iya. Karena biayanya murah, Iya. aksesnya cepat, waktunya singkat. Bapak Ibu tidak harus berduyun-duyun datang ke Surabaya, ke LPMP Surabaya, Jawa Timur. Cukup di kantor masing-masing atau bahkan di rumah masing-masing bisa menyelenggarakan pertemuan. Ini adalah berkah dari pandemi COVID. Meskipun kita juga banyak kesedihan, banyak kesulitan, tetapi ada berkah-berkah yang tersembunyi dari adanya pandemi ini. Kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tengah-tengah nikmat itu ada juga kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu, amanat Undang-Undang Sisdiknas pasal 11 ayat 1 tentang terselenggaranya pendidikan yang bermutu belum berhasil kita laksanakan secara optimal. Ini dapat kita lihat dari hasil tes PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak kita di bidang sains, membaca, dan matematika masih berada di peringkat 70-an, 70 hingga 72. Dapat saya sampaikan bahwa pada Mapel Science kita turun. Skor kita di tahun 2015 403, di tahun 2018 396. Peringkat kita 70 gitu. Membaca juga turun. Tahun 2015 397, 2018 371. Matematika skor kita di 2015 386, di tahun 2018 379.
peringkatnya 72. Ini berarti ada penurunan skor PISA kita. Padahal kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, nanti tahun depan, di 2021 ada survei PISA lagi. Nah, anak-anak produk COVID ini, yang lulus jalur corona katanya, kemudian naik kelas jalur corona juga, itu kira-kira petanya kayak apa, Pak? Ini butuh ikhtiar kita bersama. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi kita semua untuk terus bekerja keras, mengoptimalkan capaian akses dan mutu pendidikan. Dua hal yang kita perjuangkan, Bapak Ibu, di samping pemerataan. Dan saya menyambut gembira kegiatan yang dilaksanakan LPMP Jawa Timur yang bertujuan mempererat kemitraan antara pemerintah daerah, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota di Jawa Timur, dengan LPMP dalam rangka percepatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi ini sebuah ikhtiar bersama, Bapak Ibu. Jadi yang berkepentingan terhadap mutu bukan hanya LPMP, bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, juga sangat berkepentingan. Karena tujuan kita adalah mengantar anak-anak kita, anak negeri ini, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP dan pemerintah daerah sesungguhnya memiliki visi pendidikan yang sama, yaitu ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk pengembangan potensi peserta didik, agar manusia akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Bukan hanya dalam hal menetapkan cita-cita, namun lebih penting adalah bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jadi cita-cita kita itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945, di Undang-Undang Sisdiknas, kemudian ada di RPJM nasional, RPJMD, provinsi dan kabupaten kota, serta ada di Renstra-nya Dinas Pendidikan, serta Renstra-nya sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dalam hal menerjemahkan target nasional ke target daerah. RPJMN, RPJMD tadi, mensinergikan segala potensi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Kita punya tujuan yang sama, kementerian dengan pemerintah daerah punya tujuan yang sama. Menyusun program yang searah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kapasitas kami adalah membuat regulasi-regulasi di bidang pendidikan, menetapkan kurikulum, kemudian juga pembinaan guru. Nah, pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, yang provinsi menaungi membina SLB, SMA, SMK, yang kabupaten kota membina PAUD, SD, SMP, kemudian juga pendidikan kesetaraan. Nah, ini kewajiban kita bersama. Bahu-membahu dalam menjalankan program dengan memahami keterbatasan masing-masing. Nah, ke depan LPMP akan kita revitalisasi agar lebih berdaya dan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama pemerintah daerah membangun pendidikan di daerahnya masing-masing. Kalau selama ini mungkin LPMP banyak bergerak ke satuan pendidikan, maka ke depan LPMP akan menjadi mitra dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa target-target nasional di bidang pendidikan ini bisa juga diimplementasikan, dieksekusi di daerah-daerah. Kemitraan berikutnya adalah membangun kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Dalam hal ini sudah pendidikan,
yang terstruktur dengan langkah sistematis secara berkesinambungan sehingga akan menghasilkan sinergi jangka panjang. Nah, kalau kami membangun sekolah-sekolah di daerah, Bapak Ibu juga kabupaten kota, pemerintah provinsi membangun sekolah-sekolah di daerah, ini adalah bentuk kolaborasi kita. Ada keterbatasan kita, ada potensi kita yang bisa kita sinergikan. Untuk itu saya berharap dukungan dari DPRD, dari Bapeda, dari Dinas Pendidikan, Bupati, Wali Kota, untuk bisa kita bersama-sama membangun negeri ini lewat jalur pendidikan. Agar cita-cita kita untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan bisa diwujudkan. Karena hanya lewat pengembangan SDM, lewat pendidikanlah kemiskinan, keterbelakangan bisa dilawan dan bisa dihentikan. Untuk mendukung percepatan peningkatan mutu, kualitas data penjaminan mutu pendidikan terus kami tingkatkan menjadi handal, agar menjadi basis perencanaan peningkatan mutu di daerah. Data handal adalah kualitas data yang memenuhi kriteria, ini Bapak Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Kriteria data, cepat, mutakhir, akurat, akuntabel, lengkap, dan longitudinal. Cepat dan mutakhir yaitu pengiriman data dilakukan dalam hitungan detik. Jadi ketika data diminta, kita langsung bisa menyajikan, langsung bisa terkoneksi. Kemarin ketika PPDB online yang berbasis tempat tinggal peserta didik, kita membutuhkan data dari Dukcapil. Dan ternyata beberapa data kita tidak bisa disajikan dengan cepat, tidak bisa dikoneksikan dengan cepat. Akhirnya di berbagai daerah timbul huru-hara. Karena NIK-nya, nomor induk kependudukan, tidak terkoneksi dengan sistem Dapodik di Kemendagri, maka berduyun-duyun orang membuat kemudahan dengan membuat SKD, surat keterangan domisili yang di berbagai daerah menjadi masalah. Jadi cepat, hitungan detik. Akurat dan akuntabel, yaitu data yang sesuai dengan kondisi real di sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lengkap adalah data yang meliputi seluruh objek pendataan, mulai peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, sarpras, dan substansi pendidikan atau pembelajaran. Sementara longitudinal adalah data dinamis dan berkelanjutan. Sementara riwayat data di masa lalu tidak hilang. Jadi ada data yang daya telusurnya tinggi. Jadi ketika ditarik ke belakang, dia akan nyambung. Jadi ketika kita menginvestasikan sejumlah uang pada investasi pendidikan, maka daya telusur data itu bisa berdampaknya apa terhadap kenaikan APK, terhadap mutu pendidikan, terhadap pemerataan. Itu punya daya telusur yang tinggi ke belakang. Di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang hingga kini menginfeksi lebih dari 15 juta penduduk dunia, Kemendikbud telah menerbitkan kebijakan pendidikan di masa COVID-19 melalui SE Menteri nomor 4 tahun 2020, yang poin-poinnya diantaranya adalah tentang ujian nasional dan UKK di SMK tahun 2020 tadinya ditunda kemudian dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi ke jenjang berikutnya. Ini relaksasi kita karena ketika ujian itu digelar dalam suasana pandemi yang sedang menanjak. Ujian sekolah dilarang mengadakan US dengan mengumpulkan siswa. Ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Nah, saat ini juga kita sedang menyiapkan kurikulum alternatif untuk menghadapi masa pandemi ini. Sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Nilai 5 semester bagi sekolah yang belum melaksanakan US secara daring maupun secara tatap muka, itu adalah hasil karya guru-guru kita. Dan siapa yang mengakui harus menghargai nilai itu kalau bukan kita sendiri.
Artinya kita menganggap bahwa penilaian guru-guru kita valid sejak semester 1 sampai 5 di saat anak itu belajar. Tentang ujian kenaikan kelas. Dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa. Ujian kompetensi keahlian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor, prestasi, penugasan, tes daring, atau dalam bentuk asesmen lainnya secara jarak jauh. Kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Kemudian PPDB tahun 2020, itu ada kewajiban kemarin sekolah mengikuti protokol COVID, sehingga tidak ada tatap muka antara siswa dengan calon sekolahnya. Jalur prestasi, non-zonasi dan non-afirmasi menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir, atau prestasi akademik maupun non-akademik. Bapak Ibu, kita masih punya akses dari PPDB kemarin. Untuk yang SMA, kita punya akses bahwa ada daerah-daerah yang remote, yang jauh dari SMA, tidak terlayani. Akibatnya anak-anak di wilayah tersebut, wilayah remote area, itu tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Di berbagai daerah, kami menerima banyak surat dari daerah, permintaan untuk menambah jumlah rombongan belajar di SMA, kemudian juga menaikkan anggota tiap rombel, kemudian juga ada beberapa daerah yang membuka kelas jauh, membangun sekolah baru, dan sebagainya. Ini adalah akses dari PPDB zonasi yang di SMA. Sedangkan yang di SMK, itu ada beberapa daerah, karena SMK menggunakan dasar prestasi akademik CPD-nya, maka beberapa sekolah, beberapa desa, kelurahan yang menjadi tempat sekolah itu berada, SMK itu berada, beberapa calon siswanya tidak bisa diakomodasi oleh sekolah itu. Ini juga dampak dari zonasi, dari prestasi. Jadi ketika ditembak dengan prestasi bermasalah juga, ada masalahnya, dengan zonasi juga akan tetap bermasalah. Inilah ciri pendidikan di Indonesia, dengan kebijakan apapun akan selalu ada disparitas. Akan ada permasalahan yang timbul. Ini harus kita atasi juga Bapak Ibu. Bagaimana kita menindaklanjuti dari sistem zonasi ini dengan mendistribusi guru, memeratakan sarpras, dan kalau bisa memeratakan sekolah. Daerah-daerah yang belum tersentuh pendidikan, saya belum tahu seberapa besar masalah di Provinsi Jawa Timur untuk kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMA maupun SMK negeri yang harus ditambahkan. Dan saya kira ini ada di forum ini ada Bapak Ibu dari DPRD, dari Bapeda, saya nyuwun titip bagaimana akses dari zonasi ini dan jalur prestasi di SMK ini bisa kita kurangi. Jadi zonasi kita anggap sebagai langkah yang lebih egaliter untuk memeratakan pendidikan. Kalau dulu mimpi seorang anak miskin di samping sebuah SMA negeri untuk sekolah di sekolah dekatnya mungkin hanya tinggal mimpi. Tapi saat ini dimungkinkan. Siapa saja karena hitungannya jarak sehingga anak-anak yang secara ekonomi tidak diuntungkan bisa mengakses sekolah-sekolah yang favorit. Tetapi yang jauh dari sekolah masih ada yang bermasalah. Nah, kami juga merelaksasi penggunaan BOS. Kami juga mengeluarkan dana BOS afirmasi kinerja untuk mengatasi beberapa sekolah yang punya masalah. Jadi uang BOS bisa digunakan untuk membeli sarana kesehatan, benda kesehatan, kemudian juga bisa untuk mensubsidi pulsa bagi guru maupun peserta didik yang membutuhkan bantuan pulsa. Juga menghilangkan prosentase batasan untuk penggunaan BOS untuk honorarium. Ini beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh kementerian untuk bisa memastikan bahwa pelayanan pendidikan di masa pandemi tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu, situasi yang kita hadapi saat ini
Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa KBM kita, kegiatan belajar mengajar anak-anak kita pasti tidak ideal. Meskipun banyak laporan, sekolah-sekolah melaporkan dia bisa melakukan daring untuk 70% siswa, 80% siswanya, 90% siswanya. Tetapi masih banyak daerah-daerah yang jangankan bisa melaksanakan pembelajaran secara interaktif. Untuk bisa mengakses WA saja masih kesulitan. Bahkan banyak anak-anak yang tidak terekam jejaknya di mana. Kemudian belum dampak sosial yang dihadapi di rumah, tekanan psikologi, kekerasan, dan sebagainya. Saya juga mendapat laporan bahwa PAUD dan TK kita, animonya turun drastis ini. Jadi mungkin orang tua berpandangan bahwa menyekolahkan di TK itu belum begitu penting. Jadi mungkin juga masih takut menyekolahkan anaknya di sekolah terbuka, sekolah yang tatap muka langsung. Ini berdampak Bapak Ibu. Bagaimana kondisi guru-guru kita, terutama yang sekolah swasta, karena kehidupan sekolah swasta sangat ditentukan oleh iuran atau partisipasi orang tua peserta didik. Ketika pembelajaran tatap muka ditiadakan, ada beberapa risiko. Orang tua menganggap bahwa sekolahnya tidak dilaksanakan langsung kok, bayarannya tetap. Yang kedua, secara umum peserta didik kita akan membayar iuran ketika menjelang pelaksanaan tes akhir semester atau menjelang akhir tahun pelajaran atau menjelang ujian. Nah, banyak keluhan dari sekolah-sekolah swasta yang sudah mengalami kesulitan untuk bisa membayar honorarium dari Bapak Ibu gurunya. Ini beberapa ekses permasalahan yang terjadi. Belum permasalahan mutu anak-anak kita. Kalau kita adakan asesmen kompetensi saat ini, kira-kira berapa capaian nilai anak kita. Nah, inilah yang dibutuhkan ikhtiar kita bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, mohon dibantu sekiranya ada dimungkinkan dana-dana di daerah untuk bisa dikontribusikan bagi peserta didik maupun guru-guru kita yang ada di lapangan. Kami juga mendengar di berbagai wilayah di Indonesia, untuk yang sekolah negeri saja yang honorarium GTT, belum semua provinsi, kabupaten, kota memberikan honorarium kepada guru-guru kita yang GTT itu. Belum lagi yang swasta. Jadi permasalahan pendidikan, mari kita pecahkan bersama antara pemerintah pusat dan daerah bersinergi membangun negeri ini ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi penjaminan mutu pendidikan tahun 2020 LPMP Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahnya Bapak Direktur Jenderal. Untuk acara selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tata cara menyampaikan pertanyaan, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian melalui chat yang ada di Zoom meeting ini, tuliskan nama, tagar, spasi instansi, tagar, spasi pertanyaan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan sosialisasi ini ada materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Yang pertama, arahan kebijakan oleh Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdasdikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah disampaikan. Kemudian yang kedua nanti ada materi evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tahun 2019. Materi yang ketiga,
Program Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2020. Materi yang keempat, perubahan mekanisme kegiatan penjaminan mutu tahun 2020. Untuk mengetahui, untuk kita simak informasi-informasi yang berkenaan dengan tema di atas. Para narasumber sudah hadir di media Zoom meeting ini. Untuk sementara kami konfirmasi dulu kepada Bapak Muji Raharjo. Assalamualaikum Bapak Muji Raharjo. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, nanti yang akan menyampaikan Bapak Sekretaris Bapak. Ini beliau sudah ada di dalam. Oh siap. Iya siap Bapak. Mohon izin Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ramlianto. Ya Bapak, mohon izin nanti pengantar dilanjutkan Pak Korwas nanti. Oh ngaten siap. Oke siap Bapak nggih. Baiklah Bapak Ibu, para narasumber sudah siap untuk menyampaikan materinya. Dalam hal ini yang pertama, setelah pembukaan yang sambutan arahan dilanjutkan materi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan diawali oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Ramlianto SPMP. Untuk itu kepada Bapak Ramlianto, waktu dan kesempatan disilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sekalian, bersyukur pada Allah SWT pagi ini saya dan kita semua diberi kesempatan yang luar biasa untuk bertemu dalam acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Timur. Yang kedua, bersyukur karena pagi ini insya Allah LPMP Jawa Timur berkesempatan memberikan media kepada kita semua untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Jumeri STP MSI selaku Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran insan pendidikan di Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dirjen, Bapak Jumeri yang telah dipercaya memegang amanah sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen, dan kami meyakini sepenuhnya pengalaman panjang Pak Dirjen yang selama ini di dunia pendidikan akan membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju dan punya daya saing di dunia. Yang kami hormati juga para Bapak PLT Kepala LPMP Jawa Timur, Pak Toto Basuki, matur sembah nuwun. Dinas Pendidikan Jawa Timur diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin mungkin tidak pada evaluasi terhadap penjaminan mutu, tetapi lebih menyampaikan isu-isu strategis yang nanti akan menjadi poin penting di dalam peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur. Bapak Ibu para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Timur, teman-teman dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur yang berkesempatan hadir dalam webinar ini, Bapak Ibu dari jajaran Badan Perencanaan Bangunan Daerah, Bapak Ibu dari DPRD, khususnya komisi yang menangani pendidikan yang hadir, kita sangat berterima kasih karena tentu berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur juga membutuhkan support politik dari lembaga-lembaga legislatif seperti DPRD. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa poin dan selanjutnya nanti secara lebih teknis Pak Koordinator Pengawas Jawa Timur, Pak Muji Raharjo akan melanjutkan, karena kebetulan kami Dinas Pendidikan Jawa Timur bersama Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak akan menyiapkan puncak Hari Anak Nasional yang akan kami selenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di sebuah desa di Kabupaten Gresik, sehingga kami harus menghadiri beberapa rapat teknis karena Dinas Pendidikan kebetulan banyak terlibat menyiapkan anak-anak yang akan diundang di dalam kegiatan dimaksud, baik hadir langsung maupun melalui virtual. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Jawa Timur kita menghadapi persoalan-persoalan yang cukup serius untuk peningkatan kualitas pendidikan, karena memang kita masih memiliki beberapa persoalan yang kami menyebutnya persoalan yang cukup pelik dan perennial. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan masih tingginya disparitas antar sekolah. Jadi disparitas antar sekolah ini itu terjadi tidak hanya di antar kabupaten kota, tetapi juga terjadi dalam satu kabupaten kota. Jadi disparitas ini sangat berpengaruh kemudian terhadap standar kualitas lulusannya. Satu contoh di kota Surabaya saja, kalau kemarin pemeringkatan sekolah itu didasarkan kepada ujian negara, ujian nasional, maka di Surabaya terjadi ada sekolah yang nilainya mencapai 93, tetapi ada sekolah yang paling rendah itu nilainya 37. Nah ini saya kira kesenjangannya luar biasa. Jadi ini baru dalam satu kota, belum antar kabupaten kota, belum lagi antara kota dan desa. Walaupun sekarang saya laporkan ke Pak Kepala LPMP, ternyata di Jawa Timur sekolah-sekolah yang berada di desa bukan di kota itu juga sudah bisa melampaui kualitas dari sekolah-sekolah di kota. Terbukti kemarin pada saat penerimaan SNMPTN yang melalui jalur SNMPTN itu justru yang diterima paling banyak itu bukan sekolah-sekolah di kota, tapi justru sebuah SMA di Kabupaten Lamongan. Ini menunjukkan Pak Kepala LPMP bahwa sekolah-sekolah kita di daerah-daerah pedesaan yang bukan berbasis kota besar juga sudah bergerak maju. Ini satu berita baik bagi kita semua, bahwa mudah-mudahan ini adalah satu cerminan, satu indikator bahwa disparitas kualitas ini sudah mulai teratasi untuk persoalan disparitas antar desa dengan kota. Kami mengusulkan nanti diperlukan penerapan sistem akreditasi dan standarisasi yang tentunya ini menyangkut penjaminan mutu kualitas yang lebih optimal, disertai dengan pembinaan dan fasilitasi terhadap satuan pendidikan. Jadi kita tidak bisa sekedar meluncurkan pedoman-pedoman, kemudian memberikan bintek-bintek, tetapi sekaligus kami sangat berharap ada semacam asistensi, ada pendampingan-pendampingan sebelum dilakukan akreditasi, sebelum dilakukan audit terhadap penjaminan mutu di satu sekolah. Kita membutuhkan pendampingan-pendampingan karena memang sekolah beragam sekali ya kemampuannya, beragam sekali potensinya, sehingga mungkin pendampingan atau asistensi ini akan membuat standarisasi mutu di masing-masing satuan pendidikan di Jawa Timur akan lebih cepat pencapaiannya. Kami juga berencana, ini baru rencana, insya Allah dalam waktu dekat kami akan share ke LPMP Jawa Timur mengenai perlu adanya pemeringkatan sekolah yang secara berkala dilakukan berdasarkan, tidak sekedar berdasarkan nilai UN, tapi betul-betul berdasarkan pencapaian 8 standar mutu pendidikan. Ini yang sedang kami rancang bersama pengawas Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Toto, kami laporkan juga kalau kemarin pengawas kita itu jumlahnya 200. Sekolahnya itu ribuan. Jadi kayak kasus di Jember, itu SMK-nya jumlahnya 1000. Itu jumlahnya 100, SMK swastanya jumlahnya 100, itu pengawasnya cuma 1. Alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal GTK waktu itu mengizinkan kami pada bulan puasa kemarin melantik 240 pengawas. Nah, sehingga pengawas kami sekarang jumlahnya ada 440.
lumayan, sudah tidak lagi satu pengawas harus membina 100 sekolah. Karena ini saya kira pakai logika apapun, pakai metode apapun, kalau satu pengawas harus membina 100 sekolah, ini juga agak sulit diukur ya tingkat keberhasilannya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Direktorat BTK karena kita diizinkan untuk melantik 240 pengawas pada bulan Ramadan yang lalu. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah kaitan dengan kondisi sarpras kita. Kondisi sarpras kita juga sangat membutuhkan perhatian. Saya kira ini juga akhirnya akan berhubungan dengan kualitas mutu yang ada di sekolah kita. Jadi ketersediaan sarpras dalam proses belajar mengajar masih sering menjadi kendala. Termasuk seperti yang dingendika oleh Pak Direktorat Jenderal Pak Dasmen tadi, masih banyak daerah-daerah di Jawa Timur yang blank spot, yang tidak tersedia sekolah dalam jarak yang terjangkau. Sehingga ketika mereka harus bersaing dalam sistem zonasi kemarin, mereka agak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Walaupun tentu saja mendirikan sekolah baru, sekolah negeri baru, atau menambah rombongan belajar baru pada sekolah-sekolah yang sudah existing, juga bukan persoalan sederhana. Kita juga harus berdiskusi agak mendalam, karena tentu kita harus berdiskusi dengan teman-teman dari sekolah-sekolah yang swasta. Kami mengusulkan perlu ada pemetaan-pemetaan yang lebih masif dan presisi tinggi terkait dengan kebutuhan sekolah baru, kelas baru, sarana belajar baru, termasuk perpustakaan, laboratorium, ruang praktek, sarana olahraga, dan sejenisnya, disertai dengan penganggaran dalam APBD dan APBN sesuai kebutuhan aktual. Berterima kasih kalau pada kesempatan ini jajaran Bapeda dan Bapak Ibu dari yang terhormat dari DPRD Komisi yang menangani pendidikan juga terlibat dalam diskusi ini, karena memang kondisi kita untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang ada di Jawa Timur membutuhkan dukungan politik untuk kemudian dianggarkan di APBD. Yang berikutnya kami sampaikan terkait dengan ini peta kondisi kita kalau dicek di Dapodik. Jadi jumlah ruang kelas SMA SMK se-Jawa Timur itu ada 44.017 ruangan. Data ini menunjukkan hanya 28%. Ini baru ruang kelas, Bapak. Ruang kelas yang dalam kondisi baik. Ada sekitar 12.500 kelas. Yang lain itu mulai dari rusak ringan, rusak sedang, sampai dengan rusak berat. Ini kondisi baru kelas. Belum lagi seperti perpustakaan, ruang praktek untuk SMK, teaching factory, kemudian laboratorium dan sebagainya. Ini kalau kita cek di Dapodik, kondisinya masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Nah, ini pasti akan berseiring dengan seperti apa kualitas atau mutu pendidikan kita di Jawa Timur. Yang berikutnya kami sampaikan bahwa guru dan tenaga kependidikan kita baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun distribusi itu masih membutuhkan perhatian. Bagaimana kita bisa akan mempercepat peningkatan kualitas kalau kondisi kita di Jawa Timur gurunya baik kuantitas maupun distribusi belum juga merata. Secara kuantitas jumlah guru PNS yang pensiun jauh lebih besar daripada yang diangkat. Secara kualitas guru-guru kita semua kompetensinya mulai pedagogik sampai kompetensi sosial masih membutuhkan peningkatan. Distribusi juga begitu. Kami melalui aplikasi yang kami sebut AGTK mencoba melakukan distribusi guru secara merata sesuai keberadaannya. Ketika kami menerima kewenangan pada tahun 2017 melalui Undang-Undang 23 tahun 2014, banyak SMA SMK di Jawa Timur yang guru negerinya, guru PNS-nya itu hanya kepala sekolahnya. Selebihnya adalah guru non PNS. Peta kami kondisi saat ini, Pak Kepala LPMP, kami laporkan di Jawa Timur, terutama guru produktif pada SMK, itu guru non PNS-nya mencapai 31,73%. Sehingga
ini juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pusat karena memang rekrutmen guru itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Ini profil guru kami di Jawa Timur yang PNS yang berwarna pink ini, merah ini, sedangkan yang non PNS berwarna kuning, baik SMA, SMK maupun PKLK negeri. Isu berikutnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita di Jawa Timur nanti meningkatkan kualitas pendidikan adalah mengenai kapasitas fiskal sekolah. Saya kira kita semua menyadari kapasitas fiskal ini saat ini masih dipengaruhi oleh faktor jumlah siswa. Karena memang BOS dari pemerintah pusat maupun BOSDA, kalau di Jawa Timur namanya BPOPP, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah provinsi, yakni pengganti SPP untuk siswa negeri sepenuhnya dan pengganti subsidi SPP sebesar negeri untuk SMA SMK swasta, itu masih didasarkan kepada jumlah siswa. Sehingga akan ada semacam algoritma, kalau jumlah siswanya sedikit, ya pasti dia memiliki kapasitas fiskal yang kecil. Kalau siswanya besar, dia akan punya kapasitas fiskal yang besar. Akibatnya sekolah-sekolah yang kecil akan sulit untuk berkembang. Nah, kami mengusulkan, saya tidak tahu, mudah-mudahan ini menjadi usulan kami untuk inovasinya Pak Dirjen yang baru, Pak Jumeri, perlu ada skema biaya manajemen minimal. Saya kira beliau yang pernah punya pengalaman menjadi kepala SMK di Bawen di Jawa Tengah, punya pengalaman yang panjang terkait dengan bagaimana kita mengelola anggaran di satuan pendidikan, itu hanya didasarkan pada jumlah siswa. Tidak ada biaya manajemen minimal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sehingga sekolah yang kecil itu sumber biayanya, sumber anggarannya pasti hanya dari BOS. Kalaulah ada lewat skema-skema komite sekolah, mungkin juga sangat tentatif. Nah, kami mengusulkan ke depan perlu dibicarakan, perlu dirancang adanya skema biaya manajemen minimal. Sehingga sekolah yang kecil maupun sekolah yang besar sama-sama memiliki biaya manajemen minimal untuk operasional dasar sekolahnya. Selebihnya, BOS maupun BOSDA, jika ada provinsi yang memberikan BOSDA, untuk kegiatan-kegiatan peningkatan mutunya. Nah, selama ini kami di Jawa Timur melakukan survei bahwa BOS khususnya bagi sekolah-sekolah kecil itu hanya habis untuk biaya operasional. Itu pun tidak cukup. Ya, itu pun tidak cukup. Ada banyak sekolah yang di bawah 100, di bawah 150. Saya kira LPMP bisa cek di Dapodik berapa di Jawa Timur jumlah sekolah khususnya swasta yang jumlah muridnya di bawah 150 maupun 100. Nah, mereka menggunakan dana BOS untuk operasional saja. Kapan ada kesempatan untuk meningkatkan mutu kualitasnya? Nah, ini karena memang tidak pernah ada skema-skema biaya manajemen minimal. Mudah-mudahan nanti Pak Dirjen berkenan mengadakan kajian-kajian terkait dengan perlunya adanya biaya manajemen minimal ini, yang kami sebut sebagai minimum managerial cost. Nah, ini mengenai kapasitas fiskal sekolah. Berikutnya, saya kira ini tidak akan kami singgung karena menyangkut kesetaraan. Nah, ini yang juga perlu menjadi bahan diskusi kita mengenai relevansi spektrum kompetensi SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk juga lulusan SMA yang tidak memiliki kompetensi teknikal. Perlu kami laporkan juga di forum yang sangat berbahagia ini bahwa angka lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu baru mencapai 32%. Artinya lebih dari 60% itu anak-anak lulusan SMA itu tidak melanjutkan. Pasti dia akan bekerja. Lulusan SMA yang bekerja, yang tidak dibekali dengan kompetensi praktikal, tentu saja juga akan kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Sebab itu di Jawa Timur kami laporkan Pak Kepala LPMP, Pak Dirjen, untuk SMA kami punya namanya SMA double track. SMA yang berbasis vokasi. Jadi ada tambahan keterampilan vokasional untuk SMA.
Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya sudah melatih sekitar 9.000 siswa di Jawa Timur 2019 untuk mendapatkan keterampilan praktikal. Sehingga kemudian mereka kalau seandainya memang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak kuliah, mereka untuk bekerja memiliki modal keterampilan yang cukup. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah emergency yang kami lakukan. Tentu ini ekstra ya, ekstra kurikulernya SMA, tidak masuk dalam struktur kurikulum, tetapi ke depan sangat mungkin ini menjadi muatan lokal agar sekolah-sekolah SMA di Jawa Timur selain menyiapkan kualitas untuk bisa mampu bersaing ke perguruan tinggi kepada anak-anak kita yang memang tidak melanjutkan untuk ke perguruan tinggi dibekali dengan keterampilan-keterampilan praktikal. Kami bekerja sama dengan beberapa teaching factory-nya SMK, juga banyak sekali SMA di Jawa Timur, negeri dan swasta, sudah memiliki yang namanya kelas double track ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir terkait dengan paradigma sekolah negeri dan sekolah swasta. Ini juga agak berat posisinya, sampai Pak Kepala Dinas itu menyampaikan apapun kebijakan PPDB di Indonesia ini pasti menimbulkan polemik. Kenapa? Karena SMA-SMK negeri di Jawa Timur itu hanya mampu menampung 43% dari lulusan SMP MTS setiap tahunnya. Nah, maka bukan solusinya mungkin bukan semata-mata mendirikan SMA-SMK negeri di Jawa Timur atau menambah rombongan belajar pada sekolah menengah negeri, tetapi tentu perlu upaya-upaya untuk merubah paradigma masyarakat bahwa sekolah swasta kualitasnya juga dalam standarisasi dan pembinaan pemerintah. Nah, kebetulan forum ini diselenggarakan oleh LPMP. Saya kira LPMP kita harap bisa memberikan garansi kepada masyarakat bahwa sekolah-sekolah swasta pun tidak kalah kualitasnya dengan sekolah negeri, tidak kalah gengsinya dengan sekolah negeri. Nah, ketika begitu, maka kami mengusulkan nanti mungkin perlu dikaji bersama LPMP di Jawa Timur, bahkan secara nasional, PPDB tahun 2021 itu terintegrasi negeri dengan swasta. Jadi kita misalnya menyebut zona Kecamatan Genteng Surabaya, itu bukan hanya SMA-SMA negeri yang ada di Genteng, tapi juga SMA swasta yang ada di Genteng masuk dalam sistem zonasi itu. Sehingga akan sulit kemudian kita menemukan blank spot. Kenapa? Kalau kita lihat sekolah-sekolah kecamatan-kecamatan di Jawa Timur, sekolah-sekolah swastanya juga cukup merata. Saya kira itu sebagai pemantik diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyampaikan salam hormat Pak Kepala Dinas Pendidikan yang pagi ini bertugas di wilayah Malang atas perintah Ibu Gubernur Jawa Timur. Terima kasih Pak Kepala LPMP, Pak Dirjen, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memaparkan materinya dan akan dilanjutkan oleh kita interupsi. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ke siap. Ini dari teman-teman chat yang lewat chat itu, sehingga mungkin ada komunikasi dari peserta dengan Bapak Dirjen, Sekretaris Dinas. Siap. Ini coba saya identifikasi, sudah ada 7 pertanyaan, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertanyaan ini kami bacakan. Pertanyaan yang pertama itu berasal dari Bu Ratna, Dikbud Kota Malang. Pertanyaannya, mohon dijelaskan untuk keamanan pemeriksaan atau audit BPK, cara peng-SPJ-an bantuan pemberian pulsa ke siswa, mengingat nomor HP bukan atas nama siswa yang bersangkutan. Ini pertanyaan yang pertama. Barangkali dari Bapak para narasumber dapat memberikan responnya terkait pertanyaan pertama terlebih dahulu.
Ya, kalau menyangkut audit BPK, saya kira BPK sudah punya standar-standar, Pak. Jadi sebelum BPK masuk melakukan audit, biasanya ke tim BPK itu mengadakan entry point dengan entry meeting dengan Bu Gubernur. Kami para auditi akan diundang hadir di dalam entry meeting itu untuk mendengarkan paparan dari tim BPK yang akan diterjunkan ke OPD maupun ke satuan pendidikan terkait dengan teknis-teknis auditnya, kemudian data-data yang harus dikumpulkan, termasuk biasanya tim BPK juga menyampaikan kerahasiaan datanya. Jadi BPK menggaransi setiap hasil audit yang belum ditandatangani dan dilaporkan kepada DPRD itu tidak akan dipublis. Jadi pasti digaransi lah kerahasiaannya oleh BPK. BPK sudah punya code of conduct, punya kode etik ya, punya kode etik untuk menyangkut rahasia-rahasia, apalagi temuan-temuannya menyangkut personal, termasuk personal siswa, personal guru, personal kepala sekolah. Itu biasanya sangat dijaga oleh BPK. Mohon maaf ini tidak mewakili BPK, tetapi inilah yang kami rasakan selama ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK. Saya kira itu Pak Sugito. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kami lanjutkan coba pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Pak Joko dari BKD Lumajang. Pertanyaannya, untuk peremajaan data Dapodik, mohon sekiranya Dinas Pendidikan menyamakan data tersebut dengan data BKD atau bisa disinkron dengan data BKD agar proses pengajuan administrasi PNS yang bersangkutan bisa lancar. Karena selama ini data Dapodik dengan data BKD tidak sinkron. Mohon penjelasan. Kami silakan Bapak untuk menanggapi pertanyaan yang kedua. Ya, kebetulan kami di Sekretariat Dinas Pendidikan Jawa Timur juga menangani Dapodik ya, data pokok pendidikan. Saya kurang paham kalau ini harus dikaitkan dengan data yang di BKD, itu mungkin itu kaitan dengan guru ya, data guru ya. Kalau untuk BKD sepertinya yang ada hubungannya itu data guru dan tenaga kependidikan. Baik, saya kira kita berterima kasih masukannya. Kalau nanti, jadi begini, pasca pelimpahan kewenangan dari kabupaten kota kepada provinsi untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan PKLK, memang persoalan kepegawaian menjadi salah satu persoalan yang cukup pelik. Karena ada beberapa data ya, data guru, data tenaga kependidikan yang memang harus diverifikasi ulang. Alhamdulillah pada tahun 2018-2019 verifikasi itu tuntas. Sehingga sekarang di BKD Provinsi daftar guru itu sudah betul-betul definitif dan sudah masuk ke Dapodik. Nah, saya berterima kasih. Kami di Jawa Timur punya namanya e-master, Pak. E-master itu adalah aplikasi untuk ASN di Jawa Timur. Nah, memang ini yang perlu disinkronkan. Terima kasih BKD Lumajang mengingatkan ini. Memang ini perlu disinkronkan antara jumlah guru, data guru yang ada di Dapodik dengan data guru yang ada di e-masternya Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan BKD Kabupaten Kota. Saya kira ini satu masukan yang sangat bagus. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang ketiga disampaikan oleh Bapak Sucipto dari Capdin Probolinggo. Pertanyaannya, evaluasi siswa Perombel 36 ke 32 guna kelangsungan hidup lembaga swasta. Kami silakan Bapak untuk merespon pertanyaan yang ketiga.
Iya, halo. Bentar masih mungkin. Masih Ngapunten. Jadi mohon maaf kalau kaitannya dengan kebijakan jumlah siswa per rombel, saya kira ini karena kita mengikuti kebijakan dari pusat, mohon dengan hormat nanti LPMP yang menjelaskan, karena secara normatif apa yang dilakukan oleh oleh SMA SMK itu mengikuti regulasi yang ada dari pusat mengenai jumlah siswa per rombel. Tetapi begini faktanya di lapangan memang penurunan jumlah siswa per rombel ini akan menurunkan kapasitas sekolah. Seperti yang saya sampaikan di salah satu isu strategis di Jawa Timur tadi, penurunan kapasitas siswa di sekolah itu akan berbanding lurus dengan penurunan kapasitas fiskalnya. Sehingga kalau kapasitas muridnya diturunkan, maka jumlah anggaran yang dikelola oleh sekolah juga akan menurun, dan ini tentu menjadi perhatian kita semua, terutama di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah negeri yang tadi saya sampaikan tidak memiliki biaya manajemen minimal, karena memang jumlah siswa berpengaruh langsung, sehingga jumlah siswa berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal sekolah. Saya kira mengenai kebijakan ini bisa menjadi kajian kita bersama, dan tentu kajian pemerintah pusat, kami akan siap menyampaikan semacam laporan-laporan seperti apa sih pengelolaan kelas kalau 32 maksimal, seperti apa sih kalau pengelolaan kelas maksimal 36. Nah, kita kan juga dibatasi oleh akses ke Dapodik. Kalau melebihi jumlah siswa melebihi kapasitas rombel, saya kira di Dapodik juga akan ada rejeksi. Saya kira itu Pak Sugito, matur nuwun. Siap, terima kasih Bapak. Nggih. Pertanyaan yang keempat, ini Bapak, dari Bapak Adiono, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pertanyaannya, menggarisbawahi pertanyaan dari Kota Malang, mohon dasar hukumnya. Kami silahkan. Yang terkait dengan BPK tadi ya. Kalau tadi kaitannya dengan BPK ada betul. BPK betul, Pak. Berkaitan dengan BPK, pertanyaan dari Kota Malang. Jadi ada di Undang-Undang Nomor 15 ya tentang keuangan negara itu, tentang BPK itu memang sudah disampaikan di sana tata cara pemeriksaan yang harus dilakukan oleh BPK selain peraturan-peraturan BPK. Jadi peraturan-peraturan intern BPK sering kami dengarkan ketika entry meeting, mereka juga sudah punya etika-etika pemeriksaan, termasuk kerahasiaan data dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian, ini pasti menjadi keluhan sekolah ini, kenapa kemudian seringkali ada publikasi tentang temuan-temuan BPK di satuan pendidikan yang kemudian itu meletup di media atau dituntut oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu dipastikan informasinya sudah resmi ditandatangani dan sudah menjadi laporan hasil pemeriksaan yang sudah dilaporkan kepada DPRD dan sudah dipublikasikan secara terbuka di websitenya BPK. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, hasil LHP, laporan hasil pemeriksaan yang sudah resmi ditandatangani oleh pihak BPK dan dilaporkan kepada DPRD setempat, itu akan dipublikasikan terbuka di websitenya BPK. Nah, masyarakat yang ingin mendapatkan laporan itu, ada prosedur-prosedur yang harus diikuti, karena itu menyangkut laporan hasil pemeriksaan. Ada form yang harus diisi dan seterusnya, identitas-identitas yang harus diisi. Nah, dari situ biasanya kemudian masyarakat bisa memperoleh intisari atau resume dari hasil pemeriksaan itu. Nah, biasanya di situ kemudian ya adalah pihak-pihak tertentu yang menuntut, pihak-pihak tertentu yang mempublikasikan. Karena memang kalau laporan sudah resmi, itu memang dipublikasikan di websitenya BPK dan bisa dimohon untuk mendapatkan.
sekali lagi bisa dimohon karena ada proses yang bisa diikuti. Monggo bisa dibuka websitenya BPK, di situ ada cara-cara kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi hasil pemeriksaan. Saya kira itu Pak Sugito. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, nomor 5, dari Pak Bapak Sutekno, Dispendik Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaannya, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak sebatas pembangunan fisik atau sarpras saja di semua satuan pendidikan, tetapi mutu guru melalui diklat. Apakah masih ada kelanjutan pelaksanaan diklat pembelajaran bagi GTK, baik itu berupa PKB, PKP, atau lainnya? Jika ada program pelatihan guru, bagaimana pelaksanaan diklat dimaksud di masa pandemi COVID-19 sekarang? Kami silakan Bapak. Kita sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sutekno dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bahwa peningkatan kualitas pendidikan tentu saja tidak hanya didrive melalui sarpras. Sarpras itu hanya bagian kecil dari upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan. SDM, yakni guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor kunci. Saya kira kalau ini sudah tidak terbantahkan. Nah, persoalannya kemudian bagaimana perhatian pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan ini. Di dalam undang-undang ASN yang ditindaklanjuti dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang pegawai negeri sipil disebutkan seperti ini Pak. Ini mungkin Bapeda juga sudah mengetahui bahwa setiap ASN memiliki hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam setahun. Nah, kelihatannya, oh ternyata haknya pegawai itu termasuk guru itu mengikuti pelatihan hanya 20 jam pelajaran setahun. Kelihatannya hanya apa ini? Hanya 20 jam. Ini kalau mengikuti pelatihan-pelatihannya LPMP, saya kira 2 hari selesai ya ini ya. 2 hari selesai. Sehari 10 jam pelajaran, 4 sesi. Kemudian hari kedua 10 jam pelajaran, 4 sesi. 20 jam pelajaran selesai. Tetapi mari coba kita kalikan dengan, misalnya di Jawa Timur itu ada 38.000 guru. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang dibutuhkan, kalau kemudian pelatihan guru ini harus diselesaikan dalam 1 tahun. Kapasitas fiskalnya kabupaten kota maupun provinsi, saya kira tidak akan mencukupi. Kelihatannya memang 20 jam pelajaran, hanya 2 hari dalam setahun. Tetapi itu kalau dikalikan waktu dan dikalikan jumlah guru kita, Pak, itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga di Jawa Timur pun nggak bisa memberikan jaminan sampai sekarang hak kepada pegawai untuk dipenuhi 20 jam pelajaran ini. Nah, ini termaktub di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang pegawai negeri sipil, 20 jam pelajaran. Inilah yang akan dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun provinsi, Badan Kepegawaian Kabupaten Kota dan Provinsi untuk usulan kepada Bapeda bahwa ada regulasi yang mengatur tentang hak pegawai di dalam pengembangan kompetensinya. Nah, ini penting Pak untuk kita laksanakan bersama. Yang kedua, pelatihan-pelatihan saya kira sudah diberi pedoman Pak oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bahwa pelatihan itu tidak harus klasikal. Nah, pandemi COVID-19 ini kan menjadi madrasah bagi kita semua, menjadi wasilah bagi kita semua. Ternyata peningkatan kompetensi itu bisa dilakukan secara daring. Saya kira ini sudah terbukti Pak, sudah banyak guru-guru kita yang 3 bulan terakhir mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, oleh lembaga swasta maupun oleh pemerintah, itu ternyata bagus pengembangan kompetensinya. Sampai hal yang sifatnya teknis. Kami baru saja melakukan survei di Jawa Timur, sekarang banyak guru-guru kita yang bisa bikin vlog, bisa bikin video tutorial, bisa membuat aplikasi-aplikasi belajar
banyak sekolah yang sekarang punya namanya learning management system yang handal. Ini semua dilakukan pelatihan-pelatihannya secara daring. Jadi pelatihan tatap muka memang tetap dibutuhkan tentu untuk kemudian kompetensi tertentu, tetapi untuk saat ini sepertinya pelatihan melalui media online ini jauh lebih aman dan lebih efektif. Saya kira itu Pak Sugito. Terima kasih Pak Sutikno dari Banyuwangi. Oke, terima kasih Bapak. Ini masih ada pertanyaan nomor 6 dari Bu Weni, Bapeda Kabupaten Malang. Pertanyaannya, mohon penjelasan apakah diperbolehkan siswa membentuk grup kecil di luar sekolah dan mendatangkan tenaga pendidik sebagai pembimbingnya? Dan apakah bisa bimbingan tersebut menjadi sebuah dasar perjalanan dinas? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Monggo Bapak, kami silakan. Oke, matur nuwun. Aduh, pertanyaannya teknis sekali nih. Alhamdulillah Bu Rani, kemarin saya mengunjungi sebuah RT di Kelurahan Arjosari, Kota Malang, yang di masa pandemi COVID ini dia membuat namanya poskamling digital. Wah, ini kami laporkan juga ke Pak Dirjen, mudah-mudahan masih bersama kita, kepada Pak Kepala LPMP, Pak Toto. Di Arjosari itu ada namanya poskamling digital. Hasil evaluasi banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, termasuk DPRD, itu adalah banyaknya anak-anak siswa-siswi kita yang tidak punya akses ke internet, baik tidak punya alatnya maupun tidak punya kuotanya. Maka pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Kelurahan Arjosari di Kota Malang, itu punya inisiatif gimana kalau di poskamling, balai RT, balai RW itu disediakan sarana itu. Maka kemudian terbentuklah, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa browsing di internet ya, di Google bisa Bapak Ibu lihat yang namanya poskamling digital di Malang. Ini luar biasa. Ini adalah solusi-solusi alternatif yang merupakan inisiatif masyarakat. Luar biasa masyarakat kita ini, daripada terus mengeluh, daripada terus mengumpat, karena memang kondisi ini jelas-jelas tidak kita inginkan, justru mereka berkreasi. Tidak bertenggelam dalam keluhan-keluhan, tidak tenggelam dalam penyesalan karena terdampak pandemi COVID, tapi justru punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi di Arjosari ini kemudian dibentuk poskamling digital. Disitulah anak-anak berkumpul. Tentu tetap dengan, ini garis bawah, garis merah ini, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi berkumpulnya juga berjarak, anak-anak juga menggunakan masker, kemudian mendatangkan guru pembimbing juga, guru pembimbingnya juga menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Nah, inilah yang oleh teman-teman dari mahasiswa KKN Universitas Erlangga kemarin didiskusikan, itu di Surabaya akan dibentuk namanya Kampung Tangguh Cerdas. Kalau di Surabaya Kampung Wani ya, Kampung Wani Cerdas. Jadi kalau di Surabaya itu ada istilah wani sehat, wani sejahtera, wani ngandani, dan sebagainya itu ya. Nah, itu akan ditambah oleh teman-teman mahasiswa KKN UNER, itu wani ngajari. Nah, jadi nanti kampungnya tidak hanya sekedar kampung wani tangguh, tapi juga kampung cerdas. Di mana di kampung itu juga mengundang anak-anak yang tidak punya akses internet berkumpul di balai RT, di balai RW, di poskamling, di balai desa atau kelurahan, kemudian mendatangkan pembimbing. Tentu sekali lagi dengan garis bawah, garis merah, protokol kesehatan tetap diterapkan supaya tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19. Nah, mengenai SPJ, Bu. Nah, saya kira Bu Rani paham lah. SPJ itu kan syaratnya cuma 2. Yang satu ada permintaan, yang kedua ada surat tugas. Begitu ada surat tugas, saya kira bisa di SPJ-kan, Bu, insya Allah. Saya kira itu nggih, Pak Sugito, matur nuwun.
Nggih, siap Bapak. Matur nuwun nggih. Mohon izin Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ada pertanyaan yang sama apabila sudah dijawab oleh para narasumber, nanti bisa dialihkan ke pertanyaan yang berbeda dalam rangka efektivitas waktu. Nggih, matur nuwun, ngapunten. Pertanyaan selanjutnya Bapak ini dari Bapak Bayu, dari BKP SDM Kabupaten Sampang. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan di kemudian dilaksanakan rekon dan sinkron data kepegawaian antara Dapodik, SAPK, dan Simpek Kabupaten Kota, mengingat kemungkinan ketidaksesuaian data antar instansi dengan substansi yang sama. Mohon tanggapan dan penjelasan. Terima kasih. Kami silakan Bapak. Oke, Pak Bayu dari BKP SDM Sampang. Ini dulu BKD nih, gabungan dengan Diklat jadinya BKP SDM. BKP sekarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi. Nah, saya kira begini, secara nasional kan kita sudah punya kebijakan satu data, Pak. Jadi bukan data policy. Ini bagian tak terpisahkan dari apa yang disampaikan Pak Bayu dari Sampang, bahwa memang pada saatnya kita harus punya satu data. Alhamdulillah di Jawa Timur PIC kami apa namanya Chief Information Officer-nya Jawa Timur, Pak Wakil Gubernur, itu sudah membentuk tim Big Data. Nah, saya kira di Kabupaten Sampang maupun kabupaten kota yang lain bisa segera dibentuk gugus tugas untuk Big Data ya, supaya tugas dari gugus tugas Big Data ini adalah tadi sinkronisasi dari berbagai data yang ada di daerah, yang kemudian kalau kita ambil satu contoh gitu ya, itu sinkron. Misalnya ada guru bernama Ramli, itu di Dapodik ya bernama Ramli, di data Simpek ya bernama Ramli, di data pensiun nanti di datanya ini ya tetap bernama Ramli. Nah, ini kebijakan One Data, kebijakan satu data yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi sendiri sudah menindaklanjuti dengan pembentukan tim atau gugus tugas Big Data provinsi. Kabupaten kota saya kira bisa secepatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama, kebijakan-kebijakan yang sama untuk melakukan menindaklanjuti kebijakan satu data ini. Kebijakan satu data ini kebijakan nasional. Contoh konkretnya kalau di Dapodik itu kan mulai tahun 2019 sudah menggunakan NIK. Nah, entry-nya itu sudah menggunakan nomor induk kepegawaian, Pak. Termasuk guru, termasuk siswa. Begitu NIK ini dimasukkan di entry, maka data ini pasti sama dengan data di Simpek. Data ini pasti sama dengan data di tempat lain, karena memang basisnya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Sehingga ini bagian dari kebijakan satu data. Sekali lagi, kabupaten kota juga mungkin perlu satu keputusan bupati, keputusan wali kota tentang sinkronisasi data ini dengan membentuk satuan tugas Big Data. Kita menyebutnya Big Data karena memang volume dan keragamannya, jadi disebutnya volume, variability-nya itu sangat tinggi sehingga kita menyebutnya Big Data. Dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri sudah menyusun MOU untuk penggunaan NIK di dalam Dapodik Dasmen maupun Dapodiknya perguruan tinggi. Saya kira di Kemenag juga begitu. Di Kemenag juga sudah begitu. Emisnya Kemenag sudah berbasis NIK. Sehingga ini nanti bisa sinkron dengan data kepegawaian, data Simpek, dan seterusnya. Saya kira itu Pak Sugito, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Ini masih ada 4-5 pertanyaan. Ini karena juga waktu, mohon nanti Bapak narasumber kami mohon untuk menjawab yang lebih langsung ke teknis atau mungkin ke
substansinya agar efektivitas waktu dapat semua nanti dapat terlaksana. Ngapunten. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Titi Setianingwati dari Capdin Kabupaten Malang. Pertanyaannya, terkait dana BOS dan jumlah siswa dalam implementasi di satuan pendidikan yang jumlah siswanya kurang dari 100 siswa, bahkan kurang dari 50 siswa, masih dapat dana BOS, sehingga optimalisasi dan dalam peningkatan mutu peserta didik kurang optimal. Mohon penjelasan. Terima kasih, Pak. Monggo, Bapak. Yang disampaikan Bu Titi ini tadi memang fakta di lapangan bahwa sekali lagi Pak Dirjen kalau masih berada di forum ini, Pak Kepala LPMP selaku instrumen pusat yang ada di daerah, ini yang disampaikan Bu Titi ini salah satu pengawas di Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa memang kita betul-betul membutuhkan skema biaya manajemen minimal itu. Karena memang siswa-siswi sekolah yang jumlah siswa-siswinya tidak lebih dari 100, ini akan sangat berat untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Kalau itu harus untuk meningkatkan kualitas atau mutu, kemudian diaudit oleh tim audit mutu, saya kira ini akan sangat berat. Sebab itu apa yang disampaikan Bu Titi saya kira menunjukkan semakin urgentnya ada biaya manajemen minimal itu. Saya kira itu Pak Sugito, matur nuwun, Bu Titi. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak atau Ibu, ini kami bacakan. Cut berasal dari BKD Kota Surabaya. Pertanyaannya, apakah ada strategi atau terobosan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyikapi pembelajaran jarak jauh yang mana pada kenyataannya masih banyak para siswa yang belajar dalam kelompok kecil untuk mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Hal ini bukankah sama saja dengan para siswa masuk di kelas dengan jumlah terbatas, yang sebetulnya kemungkinan lebih efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Terima kasih. Kami silakan Bapak. Oke, Bu Cut dari Surabaya. Jadi kebijakan pemerintah pusat saya kira jelas ya, ketika ditandatangani naskah kesepakatan atau surat edaran bersama antara Mendikbud, Menkes, kemudian Mendagri, dan Menteri Agama, itu jelas daerah-daerah yang masih zona merah, kuning, dan oranye masih ada kebijakan belajar dari rumah. Yang hijau sudah boleh belajar di kelas secara terbatas. Alhamdulillah ini sudah dilakukan di beberapa kepulauan di Sumeneb. Nah, tetapi faktanya memang kami menemui akhirnya anak-anak harus berkumpul dengan teman-temannya. Karenanya kemudian untuk Kampung Tangguh, Kampung Wani, itu memang dibutuhkan untuk memfasilitasi ini, Pak. Kan nggak apa-apa, kata seorang pakar epidemiologi, kalau kampungnya sudah dikukuhkan sebagai kampung tangguh atau kampung wani kalau di Surabaya, lalu mereka berkumpul di satu tempat, kan nggak apa-apa. Memang interaksi dengan penduduk luar kan sudah dibatasi, sehingga yang di dalam itu dianggap steril. Nah, tetapi tentu tetap dengan protokol kesehatan. Nah, persoalannya kalau itu disamakan dengan masuk sekolah secara terbatas, masuk sekolah secara terbatas kan butuh perjalanan, butuh waktu untuk menuju ke sekolah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Kemendikbud maupun oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kami sudah mendengar banyak aspirasi dari orang tua. Pak, kami sudah nggak sanggup nih anak-anak berada di rumah terus. Ini anak-anak akhirnya ngumpul-ngumpul, belajar bersama, cari sinyal. Nah, itu juga tugas orang tua untuk membatasi. Bapak Ibu, khususnya Bu Cut dari Surabaya, kaidah utamanya jelas, prinsip utamanya jelas. Sekarang keselamatan dan kesehatan anak-anak itu harus menjadi prioritas dan menjadi tanggung jawab bersama.
Jadi orang tua juga harus bisa menjaga anak-anaknya. Kami sudah berkirim surat ke semua sekolah agar berkomunikasi terus dengan orang tuanya. Pembelajaran daring ini tidak mudah, ya. Pembelajaran daring ini bukan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kami tahu persis kesulitannya banyak sekali, banyak kendalanya. Tapi sekali lagi, prinsip utamanya adalah keselamatan anak-anak dan keluarganya. Prinsip utamanya adalah keselamatan insan pendidikan di Jawa Timur. Mohon bersabar, karena memang kebijakan ini diambil tidak ada resiko, pasti ada resikonya. Termasuk kami sudah mendapat laporan dari KPAI, ada sekitar 20% anak-anak kita tidak punya akses terhadap internet, tidak memiliki alat-alat untuk gadgetnya, tidak punya alat untuk belajar daring, sehingga kemudian bergantian dengan orang tuanya. Terhadap kondisi seperti ini, sekolah sudah menempuh kebijakan-kebijakan pembelajaran terstruktur. Jadi bisa saja tugasnya itu di-print, diambil. Saya sendiri nih Pak, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, kemarin hari Minggu pagi-pagi datang ke sekolahnya anak untuk ngambil tugasnya, LKS-nya apa ini? Ya, LKS-nya apa? Itu pembelajaran terstruktur yang mengikuti anak-anak yang tidak punya akses terhadap internet. Nah ini tidak masalah. Saya kira sekali lagi prinsip utama kita masih kesehatan anak-anak. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Ini masih ada 3 pertanyaan Bapak. Yang pertanyaan ke-10 dari Bapak Roy Iskandar, berasal dari Bapeda Kabupaten Probolinggo. Pertanyaannya, apa peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung capaian indeks pendidikan di kabupaten kota? Kami silakan. Dari Pak Sinten, Pak Sugito? Dari Bapak Roy Iskandar, Bapeda Kabupaten Probolinggo. Oke. Pak Roy, saya ingin sampaikan tentang IPM, jadi indeks pembangunan manusia itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah kabupaten kota, ya, karena memang indeks pembangunan kita di Jawa Timur kondisinya ini. Nah, monggo dipirsani. IPM kita di Jawa Timur saat ini itu 71,50. Ya. IPM itu kontribusinya ada 3, indeks kesehatan, indeks pengeluaran, dan indeks pendidikan. Untuk indeks pendidikan itu indikatornya ada 2, yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dari data ini Bapak Ibu bisa lihat deh. Jadi Pak Roy bisa lihat deh. Indeks pendidikan adalah indeks paling rendah kontribusinya. Kenapa? Karena harapan lama sekolah di Jawa Timur sudah mencapai 13,16 tahun, sementara rata-rata lama sekolah di Jawa Timur itu baru 7,59. Ini kalau dilihat, anak-anak kita di Jawa Timur masih banyak yang SMP kelas 2 itu drop out. Nah, kita kan tahu nih, SMP itu kan kewenangannya kabupaten kota kalau menurut peraturan perundangan, walaupun tentu saja peran provinsi dan pusat juga masih terus dibutuhkan. Sehingga sekarang, apa peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota? Maka mendorong pertama ya untuk pencapaian wajar Digdas 12 tahun. Sehingga apa? Anak-anak tidak berhenti di SMP kelas 2. Ini data menunjukkan menurut BPS Jawa Timur itu 7,59, artinya kelas 2 semester 2 anak-anak sudah berhenti. Tugas kabupaten kota tentu bagaimana agar anak-anak ini terus bisa meluluskan SMP dan melanjutkan ke SMA. Nah, ini tugas kita di kabupaten kota. Sekedar informasi nih bagi Bapak Ibu sekalian, IPM-nya Jawa Timur ini terendah di Pulau Jawa. Nah, ini data menunjukkan seperti ini. Berarti apa? Harus ada perjuangan-perjuangan dari kita semua supaya kontribusi indeks pendidikan itu bisa mencapai 0,78 target kita di tahun 2021. Jadi tidak lagi 0,62 tetapi 0,78. Artinya apa?
rata-rata lama sekolah kita harus naik. Pendekatan yang kedua yang bisa dilakukan kabupaten kota adalah mempercepat partisipasi pendidikan kesetaraan. Karena Bapak Ibu, IPM itu diukur pada masyarakat usia 25 tahun ke atas. Sehingga pendidikan kesetaraan perlu kita dorong bersama. Alhamdulillah kabupaten kota sekarang berseiring dengan provinsi untuk segera untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan kesetaraan ini, A, B maupun C. Saya kira itu Pak Sugito. Terima kasih Pak Roy dari Kabupaten Probolinggo. Siap Bapak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bapak dari Bapak atau Ibu nggih, ini mohon maaf, Kusnu Distrik Lamongan. Pertanyaannya, apakah Kemendikbud sudah mempunyai hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, usul untuk Bapak Dirjen yang baru, mohon sering mengadakan rapat Zoom seperti ini, berkaitan dengan penyiapan sekolah-sekolah dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru. Setiap daerah mempunyai zona warna yang berbeda-beda. Apalagi kalau berbasis desa dan kecamatan. Banyak sekolah yang berada di wilayah zona hijau. Jadi, mungkin perlu ada kebijakan pembelajaran yang berhubungan dengan adaptasi dan persiapan prakondisi. Mohon izin Bapak Direktur Jenderal, ini sudah menyebut atau Bapak Ramli? Mohon maaf Pak, karena ini pertanyaan ditujukan ke kementerian, saya kira mungkin Pak Dirjen atau dari kementerian yang bisa menjawabnya. Yeah. Pak, kita interupsi. Ya, siap. Untuk pertanyaan ini nanti insya Allah akan kami sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon yang pertanyaan tertulis nanti insya Allah akan kami rangkum, kami sampaikan kepada Pak Jumeri. Mohon izin Pak Gito, ini mungkin waktu Pak Ramli sudah cukup panjang, barangkali pertanyaan-pertanyaan bisa nanti dapat kita catat. Nanti kalau ada hal yang perlu kita sampaikan ke Pak Ramli, kami akan mau menyampaikan kepada beliau. Itu ya Pak Gito? Nggih. Atur sembah nuwun Pak Ramli. Pak Toto, sembah nuwun, saya nyuwun pamit dari forum ini. Ada staf kami yang akan terus mengikuti. Iya Pak, atur sembah nuwun. Kami rangkum semua pertanyaan dan hasil dari webinar ini. Selamat dan sukses untuk LPMP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli.